Miao Lianhua berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berubah menjadi pelangi panjang. Hua Ken mengerti maksudnya, menginjak pedang ilahinya dan mengikuti dari dekat. Orang yang kau cari ada di antara mereka. Jangan sakiti orang lain. Miao Lianhua memimpin jalan keluar tempat kotor ini. Hua Ken bergerak dan segera memasuki ruang kotor itu. Miao Lianhua kemudian juga masuk, tetapi pada saat ini, Laut Roh 7 warna tidak terlihat di manapun, dan sosok Xiao Yan juga telah menghilang. Miao Lianhua, yang mulia suci, mungkin Anda ingin mengundang saya ke sini untuk pertemuan romantis. Hua Ken menatap Miao Lianhua di sampingnya. Yang terakhir sedikit mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan pergi dalam waktu sesingkat itu. Dan bukan melalui pintu masuk ini, jika tidak, dia pasti akan merasakannya. Karena aku membawamu ke sini, tentu saja aku tidak akan berbohong padamu. Dia pasti punya cara untuk melintasi ruang. Miao Lianhua melihat sekeliling dan berkata, "Oh, cara untuk melintasi ruang itu mudah." Saat Hua Ken selesai berbicara, kedua jarinya tiba-tiba menyatu, dan cahaya pedang muncul di ujung jarinya, seketika menyebarkan niat pedang yang mendalam. Di belakangnya, cahaya pedang abu putih di mata 100 budak pedang meledak secara bersamaan. Setiap ki pedang diekstraksi secara paksa dari tubuh para budak pedang ini, seperti 100 sungai yang mengalir ke laut, menyatu menjadi cahaya pedang di ujung jari Hua Ken. Dengan jiwa pedang sebagai bayangan dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya sebagai sumber, Hua Ken mengayunkan ujung jarinya ke segala arah, membuat tebasan yang ganas. Cahaya pedang di tangan Aichi terbang keluar, dan dalam sekejap, 100 tebasan, 1000 perubahan, dan 10.000 transformasi terjadi. Dalam waktu singkat, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meraung, seolah menembus kehampaan, merobek ruang angkasa, tak pelak meninggalkan jejak. Mereka menemukan cahaya dingin yang meledak di mata Hua Ken. Dia segera merasakan fluktuasi yang tertinggal di ruang angkasa. Hua Ken segera bergerak, mengangkat tangannya dan menebas kehampaan dengan pedangnya, memimpin para budak pedang di belakangnya ke dalamnya. Miao Lianhua tidak mengikuti. Sebaliknya, dia melangkah maju, seluruh tubuhnya berubah menjadi kelopak lotus kristal yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Saat Xiao Yan meninggalkan alam suci Buddha ilahi, wujud aslinya tiba-tiba membuka matanya, memerintahkan Dewa Bangau untuk membawa klonnya kembali. Namun, pada saat itu, ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeras, menjadi sekeras besi. Ribuan pancaran pedang abu-abu muncul dari kehampaan, membentuk penghalang yang secara bertahap mengeras yang mengunci kehampaan itu sendiri, memungkinkan siapapun untuk datang dan pergi sesuka hati. Ketika suara ini tiba-tiba terdengar, Miao Liankong tiba-tiba berbalik, matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang hampir tak tersembunyikan. Sosok pemimpin, ditemani oleh puluhan orang lainnya, melintasi kehampaan. Xiao Yan telah pergi cukup lama, secara teori, Hua Ken seharusnya hampir tidak memiliki kesempatan untuk mengejar. Namun, dia jelas telah meremehkan kemampuan Hua Ken, mengingat dia mampu melintasi dunia untuk mengejar Chang Miese. Kecepatan dia mengejar Chang Miese melintasi dunia tidaklah mengejutkan jika dilihat lebih dekat. Apakah ada yang kau butuhkan? Xiao Yan tetap tenang, menatap sikap superior Hua Ken, dan berkata dengan suara berat, apakah kau sang alkemis yang memurnikan peoni yin yang? Hua Ken berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, suaranya perlahan memancarkan kekuatan penekan yang kuat. Jika kau ingin memberiku pil ini, tidak apa-apa. Xiao Yan membalikkan tangannya, memperlihatkan cermin bulu tunggal ibu anak yin yang. Sungguh luar biasa kau bisa memurnikan pil ini di telapak tanganmu. Mengapa kau tidak datang ke alam ilahi 9 langitku? Kitab giok putih menunjukmu sebagai kepala alkemis untuk memurnikan pil untukku. Alis Hua Ken sedikit berkedut, dia jelas menginginkan lebih dari sekadar peoni ungu yin yang. Pil ini adalah hadiah untuknya. Aku sudah memurnikan pil yang kau pesan terakhir kali. Xiao Yan tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi Hua Ken langsung mengerti. Pesanan, apa kita saling kenal? Namun di saat berikutnya, Hua Ken tidak menunjukkan keterkejutan atau pemahaman atas kata-kata Xiao Yan.
Mereka semua adalah anggota konferensi kekacauan. Mata Xiaoyan menjadi gelap, dan kata, munafik, yang disebutkan Ding Mo langsung terlintas di benaknya. Aku minta maaf karena datang ke sini mencari laut spiritual 7 warna tanpa niat untuk memurnikan pil. Xiaoyan mengepalkan tangannya memberi hormat. Dia dengan tegas menolak tawaran Hua Ken. Pertama-tama, aku tidak meminta persetujuanmu. Mau kau suka atau tidak, kau tidak akan pergi hari ini. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Setelah Hua Ken selesai berbicara, tatapannya tertuju pada Miao Liankong. Memang ada perasaan lain di antara keduanya, bukan? Bagaimana jika aku bersikeras untuk pergi? Xiaoyan mencibir, kilatan dingin muncul di matanya. Sepertinya Hua Ken ingin menyangkal identitasnya di konferensi kekacauan dan menyerang Xiaoyan di sini. Sebelumnya dia mengira Hua Ken berada di pihaknya, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Apa yang mungkin dikatakan Hua Ken di konferensi kekacauan? Aku khawatir tak satu kata pun yang benar, haha. Sebelumku, tak seorang pun berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Aku bisa menentukan hidup atau matimu, semuanya terserah padaku. Kau, seorang kultivator alam transendensi tingkat 4, mampu melakukan ini. Namun, keberanianmu sungguh langka. Aku akan menyerang dengan 3 pedang. Jika kau mampu menahannya, aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, jiwa dan rohmu akan dimusnahkan. Hua Ken berbicara perlahan, memandang mereka dengan jelas menikmati, seolah menikmati perasaan menjadi bawahan semut. Semut-semut itu meronta di telapak tangannya, sementara para pelayan rendahan di balik jarum-jarum itu memperhatikan. Hua Ken sangat menikmati perhatian itu. Baiklah, kalau begitu tolong beri aku pencerahan, Yang Mulia 9 yang surgawi. Xiaoyan mengepalkan tangannya memberi hormat dan membungkuk. Bibir Hua Ken sedikit melengkung, dan dia mengambil posisi memegang pedang, sebuah pedang ilahi perlahan muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, Xiaoyan diselimuti oleh perasaan kematian yang sangat intens. Dia tiba-tiba menyentuh dahinya, melepaskan kekuatan penuh dari klon roh primordialnya, klon jangkrik emas, dan bahkan menggunakan kekuatan tubuh sejati roh primordialnya yang supermasif. Namun, bahkan ini pun tidak cukup untuk secara paksa menggenggam kehampaan. Pertempuran terakhir pedang ilahi pembelah langit. Suara Hua Ken tiba-tiba meredam, dan dia mengangkat tangannya, melepaskan serangan pedang dengan kecepatan yang menakjubkan. Tanpa memberi Xiaoyan kesempatan untuk bereaksi, pedang ilahi pembelah langit hancur seketika, cahayanya menembus tubuh dan jiwa Xiaoyan dengan raungan memekakkan telinga yang bergema di kehampaan. Seluruh tubuh fisik Xiaoyan benar-benar tak berdaya untuk melawan, roboh seketika dan hancur tanpa meninggalkan jejak abu. Oh, begitu lemah. Kukira kau punya kekuatan untuk melawan. Serangan pedang itu, aku menggunakan terlalu banyak kekuatan. Hua Ken menggelengkan kepalanya, menghela napas menyesal. Sayang sekali. Dia adalah seorang alkemis yang hebat. Mati oleh pedangku setidaknya akan memastikan ketenarannya yang abadi. Suara Hua Ken menghilang, dan saat itu juga, riak tiba-tiba menyala di kehampaan. Pecahan-pecahan kehampaan yang hancur berkumpul dari segala arah, membentuk kembali sosok Xiaoyan, yang sebenarnya mampu menahan serangan pedang dari wujud aslinya. Teknik kebangkitan ini, jika aku tidak salah, hanya dapat digunakan sekali. Alkemis ini masih punya waktu untuk setuju, jika tidak, begitu pedang ini jatuh, akan terlambat.